Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun dan kapanpun rekan-rekan berada. Kali ini kita akan membahas soal kuis 2 DDP 1 yang kita kerjakan di sesi hari Senin kemarin. Jadi secara umum kuis ini terdiri dari beberapa materi, yaitu tuple, set dictionary, recursion, object oriented programming, inheritance, dan terakhir esai terkait dengan pemrograman objek. Oke, baik. Kita akan bahas langsung di dokumen master soalnya karena urutan di scale itu mengacak ya, termasuk jawaban maupun soalnya. Oke, baik. Soal pertama yaitu terkait dengan materi tuple. Di sini kita disuruh untuk menentukan yang mana inisiasi tuple yang tidak tepat. Jawabannya di sini adalah opsi D dan E, atau mungkin bisa bervariasi ya di masing-masing ujian dari rekan-rekan sekalian karena diacak. Intinya di sini yang tidak tepat adalah ketika kita mendefinisikan sebuah tuples tapi isinya hanya satu elemen gitu ya. Misalkan di sini hanya ada satu string yaitu tuples, dan di sini ada integer 1 2 3 4 6 7 gitu ya. Jadi di sini Python akan menganggap ini sebagai string dan ini sebagai integer. Jadi ini bukan inisiasi tuple yang tepat ya. Sementara untuk pilihan yang lainnya di sini tepat ya, di sini merepresentasikan tuple kosong, sini tuple yang homogen, dan ini tuple yang heterogen atau terdiri dari beberapa tipe data. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua kita diminta untuk memilih operasi mana yang dapat dieksekusi baik untuk tuple maupun list. Seperti yang kita sudah pelajari bahwa tuple dan list ini memiliki beberapa kemiripan ya. Salah satunya terkait dengan operasi. Dan juga untuk menginisiasinya juga caranya sama, cuman beda simbol untuk menginisiasi elemen baik di tuple maupun list. Nah, di sini di antara 5 pilihan yang tidak bisa dilakukan oleh tuple adalah operasi append dan juga deletion ya. Ini adalah dua operasi yang khusus untuk list ya. Sementara untuk mencari nilai minimal, addition, kemudian membership operation itu operasi yang juga dapat dilakukan di tuple. Jadi seperti itu. Ini kalian bisa review lagi slides di minggu ke-7 ya kalau saya tidak salah terkait dengan tuple. Situ sudah dituliskan ya dan dijelaskan apa saja operasi yang bisa dilakukan pada tuple. Oke, kemudian untuk soal terkait list di sini pertanyaan pertama benar salah. Di sini diminta untuk menentukan apakah benar atau salah tipe dataset dapat dilakukan operasi indexing dan slicing. Jawaban dari pertanyaan ini adalah salah. Kenapa demikian? Karena set merupakan tipe data yang tidak memaintain atau memelihara urutan dari data yang disimpan. Sementara untuk operasi indexing dan slicing kita perlu tahu objek tersebut atau elemen tersebut ada di urutan keberapa gitu ya. Jadi itulah kenapa tipe dataset itu tidak dapat dilakukan operasi indexing dan slicing ya, karena tidak ada urutan di situ ya. Nah, di sini di soal yang kedua kita diminta untuk mengevaluasi sebuah kode yang berisi beberapa operasi terkait set ya. Jadi di sini kita ada beberapa kode yang bisa kita evaluasi. Kita coba pindahkan dulu kodenya ke OneNote untuk kita bahas. Oke, ya di sini ada A, set ABCD. Di sini kita lakukan union atau kita gabungkan dengan set 1, 2, 3 gitu ya. Sehingga kita di sini bisa dapatkan variabel A itu berisi set yang elemennya huruf A
Jadi kalau kita operasikan constructor setnya seperti ini, dia akan terpisah ya, terpecah semua untuk objek yang iterable. Sini kita memiliki elemen A, kita sini B, C, D, 1, 2, dan 3. Ini anggap saja ini string ya, semuanya karakter. Sementara untuk di variabel B, di sini ada set DDP1, kita intersection kan ya. Di sini yang intersection DDP1 dan PQRS hanya huruf P. Jadi kita hanya memiliki huruf P di set ini gitu ya. Nah, sementara kita diminta untuk mengevaluasi print A.symmetric difference P. Symmetric difference itu kalau kita review kembali, misalkan di sini ada set A dan B, maka symmetric difference itu mengcover semua elemen A dan B yang tidak beririsan. Jadi di sini ya. Nah, sementara kalau kita lihat di sini, memang tidak ada irisan antara A dan B. Jadi semua elemen di sini akan dicantumkan. Jadi jawaban yang benar adalah set yang berisi A, B, C, D, 1, 2, 3, dan huruf P. Yang mana di sini ada dua jawaban, yaitu jawaban huruf B dan D. Ini juga menguji pemahaman teman-teman terkait bagaimana set memaintain urutan dari variabel atau elemen set yang disimpan gitu ya. Jadi antara B dan D ini adalah jawaban yang benar karena elemen yang dimuat itu sama. Oke, kita lanjutkan di soal ketiga terkait set. Di sini disuruh mengevaluasi juga. Kita sebenarnya di soal ini hanya perlu memperhatikan my set yang ini dan my set yang ini ya. Ini hanya tipuan saja ya, hanya bagian dari soal yang tidak esensial ya. Jadi di sini kita ada frozen set ya. Jangan bingung ya. Di sini ada frozen set dan dikonvert menjadi set sehingga yang akan kita operasikan di MySet itu jenis tipe datanya adalah set ya, bukan frozen set. Seperti kita ketahui bahwa frozen set dan set itu berbeda. Frozen set itu versi immutable dari sebuah set, di mana kita tidak bisa melakukan operasi modifikasi pada elemen yang ada pada frozen set. Nah, sementara kalau set kita bisa lakukan penghapusan, penambahan, dan pengupdatean dari set gitu ya. Nah, di sini kita sudah memiliki set ABCD, berarti bukan frozen set, dan kita lakukan remove AB gitu ya. Nah, sebenarnya operasi remove-nya ini masih legal ya, masih bisa. Namun ketika kita menghapus elemennya AB, ini tidak bisa karena akan key error. Kenapa key error? Karena memang di MySet ini tidak ada elemen AB. Nah, ini bagaimana dengan ini? Kan ada ABCD. Ini kan ada AB juga. Nah, itu cara berpikir yang kurang tepat ya. Karena ketika kita yang sudah kita bahas tadi, ketika kita lakukan inisiasi seperti ini, kita frozen set atau set ke objek yang iterable, maka semua objek di sini, elemen di sini akan dipecah ya. Jadi di dalam MySet yang kita punya di sini adalah elemen A, B, C, dan D gitu ya. Nah, sehingga ketika kita mau meremove AB, ya maka si Python-nya bingung gitu ya. AB nggak ada di sini, adanya A, B, C, D. Nah, AB sebagai satu elemen itu tidak ada. Maka seperti sifat dari operasi atau metode remove, ketika key-nya tidak ada, maka dia akan nge-raise exception key error. Nah, berbeda dengan saudaranya, itu si metode discard. Dia sama-sama menghapus, tapi ketika key-nya itu tidak ditemukan, maka dia tidak akan terjadi error, tidak akan ada exception, operasi atau program tetap dijalankan, namun tidak mengubah apapun dari set yang hendak dihapus, karena memang tidak ada key yang dituju. Oke, sampai sini semoga dapat dipahami. Kemudian kita lanjut ya, untuk dictionary, jenis exception yang paling umum gitu adalah key error gitu ya dalam
mengakses gitu ya. Karena kenapa? Karena ketika kita mengakses dictionary, yang kita akses adalah key-nya gitu ya. Yang umumnya kita akses adalah key-nya. Jadi key error terjadi ketika kita mengakses dictionary yang key-nya itu tidak kita temukan gitu ya. Jadi itu penjelasannya. Oke, dan ini untuk mengakses di kode nomor 2 ini kita punya variable student, kemudian kita ingin mengetahui marks ya, value dari marks gitu ya. Mengakses key marks-nya seperti apa? Ada dua cara yang benar di sini, bisa kita menggunakan method get atau kita akses langsung menggunakan kurung siku. Nah, di soal nomor 3 ini ada kesalahan ya di sini. Ini kalau di Skillly memang tidak ada jawabannya seperti ini semua. Cuman untuk jawaban yang jadi ini akan saya jadikan bonus saja untuk semua mahasiswa. Lumayan yang salah bisa tambah 3 poin ya. Ya, untuk mengakses di sini kita memiliki nested dictionary yang mana ada sebuah key 1 dan 2 yang isinya dictionary lagi. Nah, untuk mengakses usia dari Mike. Nah, Mike ini ada di mana? Nah, ternyata ada di key kedua. Dan Mike di sini memiliki beberapa maksud saya di key 2 ini value-nya adalah sebuah dictionary yang ada beberapa key lagi. Nah, dan untuk mengakses usia di sini dilambangkan dengan age, ya kita tinggal mengakses secara langsung nested access seperti ini ya. Kita akses key pertama dulu di sini 2, lalu baru kita akses key age-nya untuk mendapatkan value 22 sebagai representasi usia dari Mike. Ya, oke. Kemudian kita melanjutkan ke recursion ya. Di sini di recursion disuruh melengkapi potongan kode. Ini adalah kasus yang sudah sangat sering kita bahas di kelas untuk mencari nilai faktorial ya. Jadi sebenarnya memang sangat simpel ya. Jadi kita tinggal mengalihkan bilangan 6-nya di sini untuk recursion case-nya tinggal kita kalikan dengan faktorial 6-nya min 1. Nah, di sini ada 2 jawaban yang benar ya. Jadi A dan E ini adalah operasi yang menghasilkan nilai yang sama. Jadi mau dia dikalikan 6 ini dikalikan dengan faktorial 6 min 1 atau faktorial 6 min 1 dulu baru dikalikan 6, itu hasilnya akan sama. Oke. Ya, di sini mungkin di nomor 2, sini ada pernyataan yang salah terkait rekursif ya. Yang kita evaluasi satu-satu ya. Jadi kalau di A ini benar ya, rekursif harus base case. Ya, karena kalau nggak ada base case, itu berhubungan dengan jawaban yang C. Jadi infinite recursion terjadi ketika base case tidak didefinisikan. Dan rekursif juga somehow membuat kode lebih mudah dibaca, utamanya untuk program-program yang memang pendekatannya optimal menggunakan rekursif. Nah, itu benar semua. Nah, sementara untuk yang D dan E ini adalah pernyataan yang salah ya. Yang pertama, setiap fungsi rekursif wajib memiliki return value. Itu tidak benar ya. Jadi esensi dari rekursif itu yang penting memanggil dirinya sendiri. Entah itu dalam bentuk return atau kita pemanggilan fungsi secara langsung. Itu jadi tidak wajib ya. Cuman memang secara umum kalau kita berprogram rekursif paling mudah ketika kita memanggil itu dalam bentuk return method yang di-divide gitu ya, yang diarahkan ke base case. Cuman itu tidak wajib gitu ya. Cuman lebih umum aja kalau ada return value-nya. Nah, kemudian untuk yang E ini tentu salah ya, karena definisi rekursif sendiri adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya. Kalau dia tidak memanggil dirinya sendiri, dia bukan fungsi rekursif, melainkan fungsi biasa. Oke, di sini kita disuruh mengevaluasi sebuah potongan program. Kita mungkin bisa langsung baca dari sini dulu ya. Jadi di sini akan ada looping. Kita coba copy dulu untuk kita evaluasi. Ya, di sini kita memiliki program ya. Kita fokus ke loopingnya dulu. Di sini ada iterasi
4 kali ya, dari angka I-nya 0 hingga, kalau ini 4 seperti yang kita sudah pelajari di sebelum UTS, maka sini akan ada iterasi angka 0, 1 hingga 3 gitu ya. Nah, di sini apa yang dilakukan? Yang kita lakukan di sini fokus pada iterasinya. Di sini ada iterasi 0 hingga angka 3 ya. Jadi di iterasi pertama itu kita disuruh untuk memanggil A huruf I. Berarti di iterasi pertama kita memanggil, mungkin kita akan lebih mudah kalau kita ini iterasi pertama di sini memanggil A0 ya. A0, maka di sini kita langsung masuk if n sama dengan 0 maka return 0. Ya udah, kita langsung return 0, print 0 ya, berarti di sini, dan di sini kita printingnya horizontal berarti ya. Di iterasi pertama kita dapatkan angka 0. Iterasi kedua berarti kita panggil A1, maka kita dapatkan angka 1 gitu ya. Iterasi ketiga kita panggil A2, kita masuk ke sini, ini tidak masuk ke base case manapun, maka kita menambahkan ya, berarti A n-1, kita lakukan rekursif, berarti A n-1, berarti A1 kita tambahkan dengan A n-2, A1 tambah A0. Jadi hasilnya adalah di sini 1 tambah 0 berarti 1 gitu ya. Dan di iterasi terakhir kita lakukan pemanggilan A3. Nah, di sini kita dapatkan A tambahkan berarti ya. Berarti kita tambahkan A2 ditambahkan dengan A1. Nah, kita sudah ada hasil dari A2 dan A1, berarti 1 ditambah 1, itu hasilnya 2. Nah, jadi ketika kita print secara keseluruhan, maka yang dihasilkan adalah 0, 1, 1, 2. Ya, jawabannya di sini adalah D ya. Ya, atau bisa apapun ya, di layar teman-teman, bisa berbeda. Ya, kita lanjutkan ke soal selanjutnya terkait dengan OOP. Di sini dalam konsep OOP, fungsi dalam sebuah kelas disebut, ini sudah jelas ya, method. Dan di sini kita lihat di sini ada sebuah kode kelas tes. Di sini adalah objek tes Halo Bandung. Jadi kita memiliki nilai A-nya adalah Halo Bandung, berarti ya. Jadi ketika kita lakukan pemanggilan di sini object.display, di sini maka nilai A yang di print adalah Halo Bandung ya, bukan Hello World. Jadi ini adalah default parameter. Jadi fungsinya adalah ketika kita tidak mendefinisikan argumen atau parameter A ini, maka yang akan dianggap sebagai nilai dari self A ini adalah si default parameternya. Jadi karena kita memiliki parameter yang didefinisikan, maka yang di print adalah parameter tersebut. Nah, yang nomor 3 ini juga simple ya. Jadi komponen utama untuk inisiasi ya constructor gitu ya, yang ada def init seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada 6 soal OOP yang cukup tricky beberapa, termasuk yang pertama gini ya. Jadi yang terjadi dalam program ini kita suruh evaluasi ya. Nah, di sini yang benar adalah jawaban yang D gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini kelas B kan menginherit kelas A ya. Jadi ketika B dipanggil, sebenarnya yang terjadi adalah yang dipanggil adalah konstruktor dari kelas A. Sini kelas A memiliki self.calc-i itu sama dengan 30 gitu ya. Self-calc-i 30 berarti kita langsung mengeksekusi metode calc-i 30 gitu ya. Nah, di sini ada 2 metode calc-i. Nah, mana yang kita eksekusi? Yang kita eksekusi adalah kelas yang B, karena di sini yang dihidupkan adalah objek kelas B.
Jadi karena ini sudah dilakukan overriding, maka ketika walaupun ini menggunakan mewarisi inisiator atau konstruktor dari kelas A, tetap operasinya menggunakan calc E di kelas B. Jadi calc E kelas B di sini dilakukan I-nya dikalikan dengan 3. Sehingga ketika dilakukan printing, di sini I from A is 90 ya. Karena 30 sudah dikalikan dengan 3. Jadi bukan 60, bukan 0 gitu ya. Dan yang dieksekusi ini memang cukup tricky gitu ya. Di sini kita memanggil B, jadi sebenarnya yang dipanggil adalah super kelas B ini dipanggil juga sebenarnya. Cuman di sini juga memanggil konstruktor kelas A, melakukan self calc I. Nah, karena ini sudah di-override di kelas B, maka yang ini tidak digunakan kalau misalkan kita menghidupkan objek dari kelas B. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati juga untuk metode mana yang kita acu dalam sebuah program inheritance. Oke, untuk yang kedua ini kita memiliki kelas sederhana di sini, default parameternya 100. Nah, ini sebenarnya kita tinggal ini ya, tinggal melakukan analisis sederhana. Jadi kalau misalkan dia tidak ada parameternya, maka count-nya adalah 100. Kalau ada parameternya, kita ganti 100 ini dengan nilai dari parameternya. Kebetulan di sini objek 1 ini A-nya tidak ada parameter, objek 2 di-define, maka kita tinggal melakukan printing di objek 1 ini 100 karena default parameternya 100, dan di objek 2 ini 102 karena kita definisikan parameternya 102. Oke, di sini untuk yang nomor 3, di sini ada kelas self name, ada A John dan A2 juga John gitu ya. Maka yang benar adalah yang B ya. Jadi ID A1 dan A2 itu memiliki berbeda. Operasi apa ini ID A1 dan ID A2? Ini adalah secara singkat adalah mencari atau mereturn letak lokasi memori untuk objek dari A1 dan A2. Jadi nilainya akan berbeda, dan yang ini juga pernyataan yang salah gitu ya, karena value atribut ini bisa kembar gitu ya. Jadi kita memiliki banyak variabel dengan name-nya John sampai tak terhingga kalinya itu juga masih valid gitu ya. Nah, yang nomor 4 ini sebenarnya tricky gitu ya. Jadi kalau disuruh lihat apakah keluaran dari program ini, nah di sini nggak ada print nih, cuma return ya. Return tidak ngeprint gitu ya, tidak menghasilkan sesuatu. Maka jawabannya adalah tidak ada luaran. Oke. Nah, di sini ada pemahaman terkait dengan X sama dengan circle. Itu apa yang benar terkait deklarasi variabel. Yang jelas tidak berisi integer ya, karena isinya di sini adalah referensi ke objek circle gitu ya. Jadi isinya referensinya bukan objeknya. Seperti definisi variabel di awal perkuliahan gitu ya. Ya, diisi dengan integer ya, ini sebenarnya ini ya kurang valid juga gitu ya. Dan X merupakan built-in class jelas juga salah gitu ya. Nah, di sini kita disuruh menganalisis kode nomor 6. Ya, untuk nomor 6 ini kita disuruh mengevaluasi ya. Di sini kita langsung lihat main programnya, mengeksekusi metode main, yang mana di sini main itu menginisiasi objek B di ref test gitu ya, dan dilakukan printing b.x dan b.y. Ini akan terjadi atribut error gitu ya. Karena apa ya? Karena memang si B ini sebenarnya tidak memiliki .x ya. Self x gitu ini tidak ada. Kenapa tidak ada ya? Karena walaupun dia dilakukan inisiasi seperti ini tanpa dilakukan inisiasi konstruktor superkelasnya, itu tetap tidak akan diwariskan. Jadi perlu berhati-hati di sini dalam menganalisis sebuah kode inheritance. Jadi walaupun sudah didefinisikan superkelasnya siapa, namun ketika diinisiasi tidak kita panggil konstruktor superkelasnya,
yang biasanya kita tulis dengan super seperti itu, maka elemen atau atribut yang ada di superclass itu tidak akan diturunkan ke subclassnya. Sehingga di sini kita tidak bisa mengakses b.x karena memang kelas derived test ini tidak memiliki elemen tersebut. Ya, soal terakhir untuk essay ini ya. Jadi kita diberikan sebuah kelas diagramnya dan kita disuruh mengimplementasikan bagaimana kode dalam Python gitu ya. Jadi sebenarnya saya sudah menyiapkan kunci jawaban gitu ya untuk ini, dan saya akan coba jelaskan bagaimana proses pembuatannya gitu ya. Jadi di sini saya menilai bagaimana teman-teman bisa mendefinisikan atribut dan merancang metode yang sesuai gitu ya. Dan bagaimana menerapkan inheritance di situ ya. Nah, di sini kita memiliki kelas Yak user di sini. Seperti biasa kita definisikan dulu semua atributnya. Dan di sini sebenarnya metodenya simple ya. Untuk deactivate kita tinggal mengubah menjadi is active-nya jadi false, dan check username tinggal kita timpa saja setting username-nya dengan username yang baru. Nah, untuk class lecturer di Siak dia inherit atribut Siak user. Nah, di sini di konstruktornya kita lakukan super terlebih dahulu dan kita definisikan atribut dari kelas lecturer. Nah, di lecturer sendiri di sini ada add course ya. Add course di sini keterangannya adalah menambahkan mata kuliah ke list yang diajar oleh lecturer ya. Jadi karena di sini adalah tipenya adalah sebuah list ya, kita tinggal lakukan append saja course name-nya gitu ya. Jadi memang simple seharusnya lecturer punya kelas ini. Nah, untuk student juga approach-nya sama, kita definisikan semua atributnya, termasuk yang dimiliki oleh superclass, kita inisiasi super seperti ini. Dan untuk metodenya, ini sebenarnya juga simple, satu baris saja, karena di sini kita disuruh melakukan menambah dictionary ya. Jadi di sini dictionary of grade dari matkul, jadi misalkan ada matkul DDP dan nilainya gitu ya. Jadi kita disuruh menambahkan item baru lagi gitu ya. Maka di sini dapat kita lakukan operasi seperti ini saja gitu ya. Jadi grade dictionary ini adalah diasumsikan tipe datanya dari dictionary. Jadi kita tinggal lakukan update saja. Dan untuk supervisor, walaupun di sana ditulis objeknya lecturer, nah dalam menulis kode kelasnya kita tidak usah berpikir dulu ya ke situ. Kalau di Python kita langsung lakukan operasi append lecturer aja. Dan ini adalah contoh bagaimana kita mengoperasikan kelas yang sudah kita buat. Nanti kode ini juga akan saya share di Skillly gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasan kuis 2 ini, dan semoga dapat membantu persiapan ujian akhir semester. Silakan berlatih coding lebih banyak lagi karena di UAS mungkin pertanyaannya akan lebih banyak ke uraian dan soal pemrograman, bukan pilihan ganda seperti di kuis. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Selamat belajar. Terima kasih.